Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hina yumsi wa hina yusbih. Yusbih, ya. Nabi tidak pernah meninggalkannya ketika sore dan ketika petang dan ketika pagi. Ya. Baik. Apa batasan pagi petang? Ya. Pagi batasannya kata para ulama, pagi dimulai start ya. Dimulai dari azan subuh. Ya, seorang sudah boleh zikir pagi dari mulai azan subuh. Misalnya sudah azan subuh selesai, dia boleh zikir pagi meskipun belum dilaksanakan salat subuh. Kadang-kadang antara azan dengan iqamat jaraknya panjang. Dia boleh mengisi dengan zikir pagi. Atau setelah salat subuh dia boleh zikir pagi. Kemudian akhirnya sampai kapan? Akhirnya maka ada khilaf, ada pendapat yang mengatakan hingga terbit matahari. Ada yang mengatakan ya sampai duha. Sampai duha tidak mengapa. Bahkan ada yang saya mengatakan sampai sebelum zawal. Kenapa terjadi khilaf? Ini khilaf ya. Khilaf. Karena memang tidak ada Rasulullah memberi batasan. Karena ketika tidak ada Rasulullah memberi batasan secara syariat, maka mereka kembali kepada urf atau kembali kepada bahasa. Ya. Dan saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya waktu zikir pagi dimulai sejak azan subuh dan berakhir sampai jam 8, jam 9 masih boleh. Tapi semakin cepat kita berzikir lebih baik. Semakin cepat kita berzikir lebih baik karena kita segera minta perlindungan kepada Allah. Tapi misalnya seorang lupa, dia baru terbangun jam 7 pagi, ya sudah dia sholat subuh, zikir pagi, tidak ada masalah. Boleh. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Adapun petang ya dimulai dari asar diakhiri kapan? Maka ada khilaf juga tadi. Ada khilaf. Ada yang mengatakan hingga terbenam matahari. Kemudian ada yang mengatakan ya hingga ya sepertiga malam. 3 malam yang pertama. Karena secara bahasa Arab masih dikatakan sebagai petang, masa. Al-masa itu bukan cuma asar, bahkan menyangkut malam. Termasuk disebut juga dengan al-masa secara bahasa. Ini pendapat yang lebih kuat. Maksudnya apa? Jika seorang lupa untuk zikir pagi petang sebelum maghrib, setelah maghrib dia masih boleh zikir petang. Dia masih boleh zikir petang. Meskipun setelah sholat maghrib, karena waktu zikir masih setelah isya pun masih boleh. Tetapi lebih cepat lebih utama. Lebih cepat lebih utama ya. Kecuali, saya peringatkan, kecuali zikir-zikir yang memang dikhususkan di malam hari. Ada zikir-zikir yang memang dibaca di malam hari, maka kita bacanya di malam hari. Maka kita bacanya di malam hari. Ya. Kemudian yang perlu diingatkan kembali, apakah zikir-zikir ini? Apakah zikir-zikir ini boleh dibaca selain pagi dan petang? Ya. Jawabannya, jika zikir-zikir tersebut tidak disebutkan lafal pagi atau petang, ada zikir pagi dan petang, misalnya Allah fi hadhihi lailah misalnya, ya Allah aku mohon kepada Engkau di malam hari ini, ya maka tidak boleh kita baca di pagi hari. Tapi kalau zikir-zikir tersebut tidak disebutkan lafal pagi dan petang, maka boleh dibaca di waktu yang lain, namun jangan dianggap sunnah. Dianggap sunnah. Ya, tapi hukumnya boleh karena sunnahnya ya zikir pagi dan petang. Karena ini sering banyak pertanyaan. Bolehkah kita baca ini Ustaz, zikir pagi petangnya bagus, isinya permintaan. Boleh enggak kita baca selain pagi dan petang? Boleh saja.
Tapi jangan dianggap sunnah, itu hukumnya boleh karena kita boleh berdoa dengan doa-doa yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.